Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir gimana ya caranya nabung kecil-kecil tapi bisa bikin kita kaya? Kedengarannya kayak nggak masuk akal ya. Tapi faktanya nih, rahasia kesuksesan finansial banyak orang kaya itu bukan dari berapa banyak yang mereka tabung, tapi dari bagaimana cara mereka memanfaatkan sedikit uang yang mereka tabung itu. Nah, di video kali ini kita bakal ngomongin soal konsep bunga majemuk yang bikin uang kita berkembang dari sedikit jadi banyak, bahkan tanpa harus nambahin jumlah tabungan. Let's go, kita bahas. Pertama-tama kita harus paham dulu nih, apa sih bunga majemuk itu? Nah, buat kalian yang belum tahu atau belum familiar, bunga majemuk itu simpelnya kayak kalian dapat bunga nggak cuma dari uang yang kalian tabung alias uang pokoknya, tapi juga dari bunga yang udah pernah kalian dapetin sebelumnya. Jadi bayangin aja, uang yang kalian tabung tadi terus berkembang dan semakin gede karena bunganya juga ikut-ikutan tumbuh. Contohnya gini, kalian punya 1 juta rupiah di rekening, terus kalian dapat bunga 10% setiap tahun. Tahun pertama, kalian bakal dapat 100.000 bunga, jadi total uang kalian itu jadinya 1,1 juta. Nah, di tahun kedua, kalian nggak cuma dapat 10% dari 1 juta, tapi dari 1,1 juta yang bikin bunganya jadi 110.000. Begitu terus, semakin lama semakin gede deh. Tapi kalau kalian masih belum nangkep, masih bingung, coba bayangin bola salju. Waktu pertama kali digulung, bolanya kecil kan? Tapi lama-kelamaan semakin besar karena terus ketambahan salju di setiap gulungannya. Nah, begitu juga uang kalian. Setiap kali uangnya nambah, ibaratnya kayak ketambahan salju baru yang bikin nilai tabungan kalian semakin besar. Nah, kunci utama di bunga majemuk ini adalah waktu. Semakin lama kalian membiarkan uang kalian di situ, semakin cepat dia tumbuh. Misal kalian mulai nabung di umur 20 tahun dengan jumlah yang kecil. Dalam waktu 20-30 tahun ke depan, uang kalian bisa jauh lebih besar dibanding orang yang baru mulai nabung di umur 30 atau 40 tahun, meskipun jumlah yang ditabung sama. Jadi semakin lama kalian membiarkan uang kalian dalam tanda kutip bekerja, semakin besar hasilnya. Data dari Investopedia menyebutkan kalau kita menabung 10 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun selama 30 tahun tanpa menarik sepeser pun, uang kita bisa berkembang jadi sekitar 174 juta rupiah. Itu karena bunga majemuk membantu uang kita menggulung lebih cepat seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, menabung sedikit sekarang bisa jadi penghasilan besar di masa depan, berkat efek compound interest atau bunga majemuk yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. By the way, sebenarnya compound interest ini udah konsep dari zaman dahulu kala, dari zaman Babilonia. Ini ada di buku The Richest Man in Babylon, di mana ada seorang pria bernama Arkad yang diceritakan sebagai orang terkaya di Babilonia. Tapi dia nggak langsung kaya dari awal. Dia itu mulai dari bawah, sama kayak kita yang mungkin ngerasa penghasilan kecil, nggak cukup untuk nabung. Tapi si Arkad ini punya prinsip penting yang bikin dia bisa sukses, yaitu jangan pernah bilang nggak bisa nabung meskipun cuma sedikit. Arkad ini dulu cuma kerja biasa, gajinya juga nggak seberapa, tapi dia pinter banget ngatur uangnya. Dia selalu menyisihkan minimal 10% dari penghasilannya untuk ditabung dan diinvestasikan. Awalnya kecil, tapi karena dia konsisten, lama-lama uangnya tumbuh sendiri. Prinsip dia adalah biarkan uangmu bekerja untukmu. Artinya, uang yang kita tabung bukan cuma untuk disimpan, tapi harus diinvestasikan supaya uang itu bisa berkembang dan beranak lagi. Dari buku The Richest Man in Babylon, pelajaran dari Arkad ini bisa kita ringkas jadi 3 prinsip utama yang masih relevan banget buat kita di zaman sekarang. Yang pertama yaitu, simpan sebagian dari penghasilan. Jadi aturan sederhananya, Arkad selalu menyisihkan minimal 10% dari gajinya untuk ditabung. Nah, kita juga bisa mulai dari sini. Misalnya, kalian yang gajinya 5 juta rupiah, langsung sisihin 500.000 buat tabungan atau investasi. Yang penting konsisten aja, nggak usah peduliin seberapa besar penghasilan kalian. Lalu pelajaran yang kedua, investasikan uang kita. Arkad mengajarkan bahwa menabung aja itu nggak cukup. Uang yang kita simpan harus diinvestasikan supaya berkembang.
Contohnya, kita bisa nabung di instrumen yang ngasih bunga, kayak deposito, reksadana, atau bahkan saham. Intinya, biarin uang kita bekerja buat kita, bukan cuma disimpan atau ditabung. Terus, pelajaran yang ketiga yaitu waktu adalah sekutu terbesar kita. Semakin lama kita mulai, semakin besar hasilnya. Ini kunci banget di konsep bunga majemuk. Waktu adalah faktor yang membuat uang kita tumbuh semakin cepat. Semakin awal kita memulai, hasilnya semakin maksimal. Jadi jangan tunggu nanti-nanti. Di buku The Richest Man in Babylon ini, Arkad ngasih contoh sederhana soal bagaimana uang bisa bekerja kalau diinvestasikan dengan benar. Kayak yang udah aku ceritain di awal tadi ya. Kalau kalian nabung 1 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun, di tahun pertama uang kalian jadi 1,1 juta. Kalau kalian biarin terus selama 10 tahun, uang kalian itu bisa jadi lebih dari 2 kali lipat tanpa harus nambahin tabungan lagi. Ini semua berkat efek bunga majemuk dan waktu yang terus berjalan. Data dari sejarah pasar saham global menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan saham itu sekitar 7-10% per tahun. Kalau kalian investasi 1 juta rupiah setiap bulan selama 20 tahun dengan bunga 8% per tahun, di akhir periode kalian bisa punya lebih dari 500 juta rupiah. Ini kekuatan dari menabung kecil-kecil dan biarin waktu yang bekerja buat kalian. Jadi pelajaran dari Arkad ini jelas banget ya. Walaupun kita mulai dari jumlah kecil, kalau kita bisa disiplin menyisihkan uang dan menginvestasikan dengan bijak, nantinya di masa depan kita bakal bisa menikmati hasilnya yang jauh lebih besar. Nah, ada beberapa kekuatan dari menabung sedikit demi sedikit yang harus kita ingat terus nih supaya kita bisa konsisten untuk terus menabung dan investasi. Yang pertama yaitu adalah kita harus punya uang yang banyak untuk mulai investasi, itu adalah mitos. Mungkin masih banyak ya dari kita yang berpikir bahwa kalau kita mau mulai investasi, kita harus punya uang yang banyak dulu. Sering kan kita dengar atau mungkin kalian banyak juga yang masih berpikiran, nanti aja deh nabungnya kalau gaji udah gede. Atau nabung 10.000 sehari mah nggak ada artinya. Nah, ini nih mitos besar yang sering banget bikin kita menunda-nunda untuk mulai menabung dan investasi. Padahal justru menabung kecil secara konsisten itu jauh lebih efektif daripada nunggu sampai punya uang yang banyak. Misalnya, kalau kalian nunggu sampai ada 1 juta rupiah untuk mulai menabung, kalian udah kehilangan waktu berharga yang bisa dipakai oleh uang kalian untuk berkembang. Coba deh, mulai dari sekarang, nabung 10.000 atau 20.000 sehari. Yang penting konsisten. Ingat, ini bukan soal jumlah besar, tapi soal kebiasaan menabung yang terus-menerus. Terus, kekuatan yang kedua yaitu efek kumulatif dari konsistensi. Banyak orang yang meremehkan kekuatan uang kecil yang ditabung terus-menerus. Padahal kalau kita konsisten menabung setiap hari atau setiap bulan, itu bisa jadi gede banget di masa depan. Ini berkat yang namanya efek kumulatif atau istilah kerennya compounding. Jadi uang yang kita tabung bakal terus tumbuh ditambah uang yang kita dapatkan dari waktu ke waktu. Lagi-lagi, kuncinya ada di konsistensi. Walaupun kalian cuma nabung 10.000 sehari gitu ya, kalau kalian terus-terusan ngelakuin itu selama bertahun-tahun, hasilnya bakal jauh lebih besar daripada nunggu sampai bisa nabung gede sekali-sekali atau jarang-jarang. Uang kecil yang kalian sisihkan hari ini bakal tumbuh berkat bunga majemuk dan makin lama jumlahnya makin besar. Semakin lama kalian membiarkan uang kalian itu tumbuh, semakin besar hasilnya. Kita coba pakai hitung-hitungan sederhana ya. Misalkan kalian nabung 10.000 per hari, yang berarti 300.000 sebulan. Kalau kalian investasikan dengan bunga 5% per tahun, dalam 10 tahun, uang kalian itu bakal tumbuh jadi sekitar 46 juta rupiah. Dan kalau kalian lanjut lagi, kalian biarin selama 20 tahun, uang itu bisa tumbuh jadi sekitar 122 juta rupiah. Terus kalau kalian sabar dan tetap nabung selama 30 tahun, uang kalian bisa mencapai lebih dari 250 juta. Sekarang bayangin deh, kalian cuma nabung 10.000 sehari, tapi hasil akhirnya bisa jadi sangat signifikan berkat bunga majemuk dan waktu yang panjang.
Ini bukti kalau nabung kecil-kecil itu nggak bisa kita anggap remeh, apalagi kalau kita nabungnya konsisten dan disiplin. Data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga nunjukin kalau kebiasaan menabung sedikit demi sedikit itu efektif untuk membangun kebiasaan finansial yang sehat. Sekarang udah ada banyak platform investasi yang bahkan punya fitur otomatis untuk bantu kita nabung secara rutin. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi ngitung atau nyisihin secara manual. Dengan modal yang kecil, kita udah bisa mulai investasi di reksadana atau emas digital yang bisa bantu uang kita tumbuh dari waktu ke waktu. Jadi jangan nunggu punya uang gede dulu untuk nabung dan investasi. Mulai aja dari yang kecil, karena efeknya bisa jadi jauh lebih besar di masa depan. Yang penting konsisten. Nah, sekarang gimana sih caranya menerapkan konsep bunga majemuk di kehidupan sehari-hari? Oke, cara yang pertama, mulai dari sekarang meskipun sedikit. Banyak dari kita yang suka menunda-nunda nabung dengan alasan uangnya belum cukup atau nanti aja kalau gaji udah naik, udah gede. Padahal, sekali lagi, rahasia sukses dari bunga majemuk justru ada di waktu, bukan jumlah besar yang kita tabung di awal. Semakin cepat kita mulai, semakin lama uang kita punya waktu untuk tumbuh. Contoh gampangnya kayak gini deh. Misalkan kalian mulai nabung dari umur 20 tahun, meskipun cuma Rp10.000 sehari. Jadi dalam setahun, kalian bisa punya Rp3.650.000. Kalau kalian terusin nabung selama 30 tahun dengan bunga 5% per tahun, uang kalian itu bisa tumbuh jadi sekitar 250 juta. Bayangin, cuma dari nabung kecil-kecil setiap hari bisa jadi segitu. Sebaliknya, kalau kalian nunggu sampai umur 30 tahun baru mulai nabung, hasil akhirnya jauh lebih kecil walaupun jumlah yang ditabung itu sama. Jadi yang penting tuh mulai dari sekarang walaupun jumlahnya kecil. Lalu langkah yang kedua, diversifikasi investasi. Menabung di satu tempat itu bagus. Tapi kalau kita cuma taruh uang di rekening biasa, pertumbuhannya bakal pelan banget. Jadi kuncinya adalah diversifikasi, alias menyebar uang kita di beberapa jenis investasi yang bisa ngasih bunga majemuk. Beberapa produk yang bisa ngasih efek bunga majemuk tuh ada yang pertama deposito. Uang kita ditaruh di bank selama periode tertentu, biasanya 1, 3, atau 12 bulan, dan kita dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Misalnya bunga deposito bisa mencapai 5-6% per tahun. Terus produk yang kedua yaitu reksadana pasar uang. Ini adalah salah satu instrumen yang cocok buat kalian yang baru mulai investasi. Kalian bisa mulai dengan modal kecil, bahkan dari 10.000 aja, dan uang kalian bakal dikelola oleh manajer investasi. Rata-rata bunga reksadana pasar uang nih biasanya berkisar antara 4-7% per tahun, tergantung performa pasar ya. Lalu produk yang ketiga yaitu saham atau obligasi. Ini bisa jadi pilihan kalau kalian udah siap untuk investasi jangka panjang. Memang ada risiko lebih besar, tapi hasilnya juga bisa jauh lebih tinggi kalau kalian pilih saham yang tepat dan sabar menunggu efek bunga majemuk bekerja. Intinya, jangan cuma taruh uang di satu tempat. Diversifikasi membuat kita bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber, sekaligus mengurangi risiko kalau salah satu investasi kita kurang perform. Lalu cara yang ketiga, pakai aplikasi keuangan dan investasi. Aduh, zaman sekarang investasi itu udah nggak ribet kayak dulu. Banyak banget aplikasi yang membuat proses menabung dan investasi jadi super gampang. Bahkan cuma modal handphone dan pulsa internet aja. Contohnya aplikasi kayak Ajaib atau Bibit. Ini dua aplikasi yang memungkinkan kita untuk investasi di reksadana atau saham dengan modal kecil, mulai dari 100.000. Mereka juga punya fitur auto invest yang bikin kita bisa nabung otomatis setiap bulan tanpa harus mikir lagi. Terus aplikasi-aplikasi kayak GoPay, OVO Invest, atau Dana Emas. Di situ kita bisa invest emas digital dengan nominal mulai dari Rp5.000 aja. Emas digital ini juga bisa ngasih efek bunga majemuk karena harganya cenderung naik dari tahun ke tahun. Atau kita juga bisa pakai deposito online. Beberapa bank udah punya fitur deposito online yang gampang banget untuk kita akses dari aplikasi.
Kita bisa pilih jangka waktu dan nominal yang diinginkan, dan dapat bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Dengan bantuan teknologi, sekarang udah nggak ada lagi deh alasan untuk nunda-nunda nabung dan investasi. Banyak platform yang bikin nabung sedikit demi sedikit jadi lebih praktis, gampang, dan tetap bisa dapat keuntungan dari bunga majemuk. Jadi, kuncinya dalam menerapkan bunga majemuk itu ada 3 ya. Mulai dari sekarang, diversifikasi investasi, dan manfaatkan teknologi supaya kalian bisa nabung dengan lebih gampang. Kalau kalian bisa disiplin ngikutin strategi ini, masa depan finansial kalian bakal lebih cerah deh tanpa harus merasa terbebani. Nah, dari strategi tadi, kita coba pakai contoh ilustrasi sederhana ya. Ini kita cuman berandai-andai. Katakanlah misalnya kalian ibu rumah tangga sederhana yang nggak pernah punya penghasilan tetap. Mulai dari tahun 90-an, setiap bulan kalian cuma bisa nabung Rp50.000 dari uang belanja yang dikasih suami kalian. Mungkin buat kita, uang Rp50.000 itu kecil banget, tapi kalian konsisten nyisihin uang itu selama 20 tahun dan menabung di koperasi yang ngasih bunga 5% per tahun. Setelah 20 tahun, tabungan kecil kalian itu berkembang jadi sekitar 35 juta. Itu semua karena kalian disiplin menabung dan membiarkan uang kalian tumbuh dengan bunga majemuk. Uang kecil yang kalian kumpulkan terus-menerus ternyata bisa jadi besar kalau kalian sabar dan gak buru-buru pakai uang itu. Sekarang kalian udah bisa bantu biaya kuliah anak-anak tanpa perlu pusing cari pinjaman. Terus ilustrasi yang kedua nih, misalkan kita coba bayangin situasi lain ya. Katakanlah kalian punya kebiasaan nabung, tapi kalian lebih suka simpan uang kalian itu di bawah kasur, atau kalian sembunyiin di dalam lemari, di tempat-tempat yang aman lah di rumah. Memang sih kelihatan aman, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Misal kalian nabung Rp500.000 setiap bulan selama 10 tahun. Kalau kalian simpan di bawah kasur selama 10 tahun, kalian bakal punya total Rp60 juta. Kedengarannya banyak kan? Tapi tunggu dulu. Kalau uang ini kalian taruh di investasi sederhana dengan bunga majemuk 5% per tahun aja, uang yang sama itu bakal berkembang jadi sekitar 77 juta dalam 10 tahun. Jadi ada tambahan 17 juta tanpa kalian harus ngapa-ngapain, hanya karena bunganya tumbuh terus. Nah, bedanya itu signifikan banget kan? Jadi, menabung di bawah kasur mungkin kelihatannya aman, tapi sebenarnya kalian kehilangan peluang besar untuk mengembangkan uang kalian itu. Bunga majemuk itu kayak mesin uang otomatis yang bikin tabungan kecil jadi besar kalau kalian sabar. Nah, strateginya udah, contoh juga udah. Sekarang gimana sih caranya membangun kebiasaan menabung dan investasi sedikit demi sedikit tapi konsisten supaya bisa kaya? Oke, tips yang pertama, sisihkan 10% dari penghasilan berapapun jumlahnya. Lagi-lagi nih, sebenarnya kunci utama untuk mulai menabung dan investasi itu bukan soal berapa besar gaji kalian, tapi lebih ke kebiasaan, habit. Jadi, berapapun pendapatan kalian, usahain deh untuk nyisihin minimal 10% setiap bulan. Contohnya, kalau gaji kalian 5 juta per bulan, sisihin deh 500.000 buat ditabung atau diinvestasiin. Gak peduli seberapa kecil atau besar penghasilan kalian itu, yang penting kalian disiplin buat mulai nyisihin uang dari sekarang. Kalian bisa coba hitung-hitung dulu. Misalnya, kalau kalian konsisten menyisihkan 10% setiap bulan, dalam setahun kalian udah bisa punya tabungan sekitar 6 juta. Nah, bayangin kalau kalian terusin kebiasaan ini sampai 10 tahun, dengan bunga 5% aja per tahun, uang kalian itu bisa tumbuh jadi sekitar 78 juta. Mungkin kelihatannya lambat ya, tapi jangan remehin kekuatan bunga majemuk. Lama-kelamaan, jumlahnya bisa gede banget kalau kalian sabar. Lanjut, tips yang kedua, automasi tabungan. Biarkan teknologi bekerja untuk kita. Supaya nggak lupa atau nggak tergoda untuk ngabisin uang sebelum sempat menabung, sekarang udah banyak fitur auto debit yang bisa bikin hidup kita jadi lebih gampang. Kita bisa setting di aplikasi perbankan atau investasi supaya langsung motong 10% dari gaji kita setiap bulan ke rekening tabungan atau investasi. Dengan cara ini,
kita nggak perlu mikir 2 kali atau nunggu momen yang tepat untuk mulai nabung. Semuanya udah otomatis. Misalnya, beberapa aplikasi kayak Bibit atau Ajaib itu punya fitur auto invest, di mana kita bisa langsung nentuin berapa jumlah yang mau diinvestasikan setiap bulan. Ini penting banget buat bikin kebiasaan nabung kita jadi otomatis, dan kita jadi nggak kepikiran untuk pakai uangnya buat hal-hal lain yang nggak penting. Dengan auto debit, kita juga nggak akan merasa terlalu berat untuk nabung, karena uangnya udah diambil duluan sebelum kita sempat tergoda untuk belanja. Lalu, tips yang ketiga yaitu bersabar. Kekayaan nggak datang dalam semalam, guys. Kita tuh sering nggak sabaran ya, pengennya cepet kaya aja. Tapi sayangnya, kaya itu nggak bisa didapatkan dalam semalam. Disinilah kesabaran jadi kunci. Kalau kita udah punya kebiasaan menabung dan investasi, kita perlu ingat bahwa hasil besar itu butuh waktu untuk berkembang. Ingat, kekuatan bunga majemuk bekerja seiring waktu. Jadi, semakin lama kita biarin uang kita, semakin gede hasilnya. Misal kalian nabung 500.000 setiap bulan dengan bunga investasi 5% per tahun, maka dalam 5 tahun kalian bakal punya sekitar 33 juta. Kalau kalian terus sabar dan lanjutin kebiasaan ini sampai 10 tahun, uang kalian bisa tumbuh jadi sekitar 78 juta. Hasilnya nggak instan, tapi bakal jauh lebih gede dibandingkan nggak mulai sama sekali. Kesimpulannya, mulai deh sisihkan 10%. Pakai fitur auto debit buat otomasi tabungan kalian, dan bersabar biar waktu bekerja buat kalian. Semakin lama kalian konsisten, semakin gede hasilnya di masa depan. Data dari Bank Indonesia dan OJK menunjukkan bahwa sekarang udah makin banyak ya anak muda yang mulai sadar akan pentingnya investasi. Tahun 2023, jumlah investor reksadana di Indonesia udah mencapai lebih dari 10 juta orang, naik hampir 25% dibanding tahun sebelumnya. Artinya, semakin banyak orang yang mulai membangun kebiasaan investasi sejak dini, terutama dengan bantuan teknologi yang memudahkan akses ke produk keuangan. Jadi, jangan lupa ya, kekayaan itu bukan soal siapa yang punya penghasilan yang paling besar, tapi siapa yang bisa disiplin, menabung, dan membiarkan uangnya bekerja. Mulailah dengan sedikit, tapi lakukan secara konsisten, biar waktu dan bunga majemuk yang mengurus sisanya. Ingat pepatah dari The Richest Man in Babylon, tabung 10% dari penghasilanmu, biarkan uangmu bekerja untukmu, dan lihat hasil besarnya di masa depan. Ayo kita mulai dari sekarang, karena perjalanan menuju financial freedom atau kebebasan finansial dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.